Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma stajib du'aana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada semua peserta daurah pengantar ilmu Quran pada program Markas Tahsil Ilm, program pematangan ilmu-ilmu dasar syar'i. Kita insya Allah sekarang masuk pada materi yang ke-6 dalam pembahasan kitab Al-Bidayah fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Sami Ibn Bali. Kita di sini ahlan kepada semuanya. Kita masuk pada halaman yang ke-14. Di situ disebutkan Al-Babul Khamisu, bab yang kelima. Di sini kita akan masuk pada pembahasan tentang sejarah pengumpulan Al-Quran, kemudian tertibnya, susunan Al-Qurannya dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan seterusnya. Kemudian kita juga akan di sini membahas tentang apa itu qiraat atau bacaan-bacaan Al-Quran. Maka mari sama-sama dibuka bukunya halaman 14. Kita baca Al-Babul Khamisu Jam'ul Qur'ani wa tartibuhu. Itu bacanya Jam'ul Qur'an wa tartibuhu. Mungkin ada kesalahan di situ. Atau mungkin ada aujuh lain, wallahu ta'ala alam. Tapi yang sering Jam'ul Qur'an wa tartibuhu. Bab yang kelima, pengumpulan Al-Quran dan dan pengurutan surat-surat dan ayatnya. Jadi di sini perlu kita pahami bahwa dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran kan turun secara munajjaman, turun secara bertahap, sedikit demi sedikit, tidak langsung serempak. Dan Rasulullah SAW dulu ketika ayat Al-Quran itu turun, Rasulullah menyuruh sahabat untuk mencatatnya dan menghafalkannya, tapi tersebar. Ada sahabat yang mencatat ayat ini, ada sahabat yang mencatat ayat yang itu. Jadi tersebar. Rasulullah belum mengumpulkannya menjadi satu tempat. Setiap Jibril turun, mungkin dicatat oleh sahabat yang ini, dihafalkan oleh sahabat yang ini, dihafalkan oleh sahabat yang itu, dicatat oleh sahabat yang ini. Sehingga ketika di zaman Rasulullah SAW itu Al-Quran masih tersebar-sebar. Itu prolog untuk memahami tentang bab ini. Kemudian di situ disebutkan wa fihi sittatu dhawabita. Dalam bab ini kita akan mempelajari 6 kaidah. Ad-dhabitul awal, kaidah yang pertama atau dhabit yang pertama, pembahasan yang pertama. Jumi'al Qur'anu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hifdhan fis sudur. Al-Quran telah dikumpulkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hifdzan fis sudur, dengan cara dihafalkan di dada-dada manusia. Jadi ketika Al-Quran turun di zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu dikumpulkan di hafalan para sahabat. Jadi banyak di antara sahabat yang menghafalkan Al-Quran semuanya, menghafalkannya. Begitu. Hifdzun fis sudur, dihafalkan di dada-dada para sahabat.
wa kitabatan fis sutur, dan ditulis di lembaran atau di buku-buku. Ketika turun ayat, mungkin ada sahabat yang mencatatnya di ada banyak yang jadi wasilah untuk mencatat. Ada usbu atau asbu, yaitu lembaran yang terbuat dari pelepah kurma, ada yang mencatat di situ. Kemudian ada riqa'. Riqa' ini kulit yang kering yang dijadikan seperti lembaran dari kulit hewan, ada juga yang mencatat di situ. Begitu. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu ayat-ayat yang turun dihafalkan oleh para sahabat di dada-dada para hafidh Quran di zaman sahabat, dan ditulis di lembaran-lembaran. Akan tetapi di zaman Rasulullah, Al-Quran belum dibukukan menjadi satu tempat. Jadi baru terpisah-pisah di lembaran-lembaran. Belum disatukan jadi satu buku atau jadi satu tempat, jadi satu buku. Begitu. Itu di zaman Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan di situ ad-dhabitu as-tsani. Dhabit yang kedua, kaidah yang kedua, hufadzul Qur'ani minas sahabati sab'atun. Para penghafal Quran dari kalangan sahabat itu ada 7. Dan 7 orang inilah yang nanti menyebarkan Al-Quran ke negeri-negeri. Karena memang ini 7 sahabat yang menguasai, benar-benar menghafal Al-Quran dan menguasainya betul. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Salim ibn Ma'qal, Maula Abi Hudzaifah, kemudian Abu Zaid ibn Sakan, kemudian Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini 7 sahabat yang menghafalkan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW di dada-dada hafalan hati dan pikiran mereka. Walaupun di antara sahabat ini juga sahabat-sahabat yang lain ada yang memiliki hafalan, tapi tidak sebagaimana 7 sahabat ini yang memang terkenal sebagai hafiz Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti sahabat Umar bin Khattab, kemudian Abu Bakar, Ali, itu juga punya hafalan Al-Quran. Hanya mereka tidak sekuat dan tidak sebagus hafalan, bacaan, dan mutkinan dari 7 sahabat ini. Begitu. Juga buku-buku yang ditulis itu terpisah-pisah. Nah, 7 sahabat ini juga termasuk sahabat yang memiliki catatan ayat-ayat Al-Quran yang banyak. Begitu. Berbeda dengan sahabat yang lainnya. Kalau sahabat yang lainnya itu catatan Al-Qurannya sedikit. Ada juga yang setengah, ada juga yang hampir penuh dan sebagainya. Jadi semuanya masih terpisah-pisah. Itu di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran masih terpisah-pisah. Ayat-ayatnya dan surat-suratnya masih terpisah-pisah, dicatat di lembar-lembaran yang terpisah. Belum disatukan jadi satu tempat atau satu buku. Begitu. Masuklah kita pada pembahasan yang ketiga. Nah, kita masuk pada ad-dhabitus tsalis, dhabit yang ketiga. Di situ disebutkan di dhabit yang ketiga, jama'a Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan apa? Al-Qur'ana, mengumpulkan Al-Qur'an ba'da mauqi'atil Yamamah, setelah terjadinya perang Yamamah. Tadi kan sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa di zaman Rasulullah SAW Al-Quran itu kan ditulisnya terpisah-pisah. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, maka langsung ditulis oleh sahabat terpisah-pisah ayat dan suratnya di lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, di zaman Abu Bakar dimulai dari peristiwa perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang yang terjadi sekitar tahun 13 atau 12 Hijriah, meninggalnya Rasulullah SAW. Itu orang-orang Arab pada murtad. Berkumpullah mereka di daerah namanya Yamamah,
masih daerah sekitaran, kalau sekarang sekitaran Saudi Arabia, yang masih Najd, sekitaran Saudi Arabia kalau sekarang intinya. Nah, di situ berkumpullah mereka di Yamamah, itu sebuah tempat namanya Yamamah. Dipimpinlah oleh seorang yang mengaku sebagai nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab. Nah, Abu Bakar perang melawan pasukan ini, orang-orang murtad, nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Pada perang Yamamah itu terbunuh banyak sekali para hufadzul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Banyak terbunuh. Karena kejadian itu, Umar bin Khattab dalam riwayatnya itu mengatakan kepada Abu Bakar dengan riwayat maknanya, wahai Abu Bakar, ini riwayat bil makna ya, nanti detailnya bisa dilihat di riwayatnya. Wahai Abu Bakar, tidakkah Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu lembaran, jadi satu klip lembaran, supaya tidak hilang. Kalau ini yang hufaz-hufaz Qurannya meninggal, akan hilang ini Al-Quran kalau tidak dikumpulkan. Nah, awalnya Abu Bakar menolak tentang usulan tersebut, tapi kemudian akhirnya Abu Bakar, Allah bukakan hatinya dan disetujui oleh sahabat yang lainnya. Yang itu menunjukkan bahwa masalah ini memang penting dan tidak menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW, karena itu disepakati oleh sekian banyak sahabat. Singkat cerita, akhirnya Abu Bakar mulai membuat proyek untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu tempat. Ditunjuklah seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit, salah satu hufadzil wahyi juga, salah satu penghafal Al-Quran yang hafiz Quran dan mungkin. Dia menyuruh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu klip lembaran. Jadi dijadikan satu tempat, satu mushaf. Begitu. Mulailah Zaid bin Thabit ini menanyakan sahabat-sahabat yang punya catatan Al-Quran, hafalan-hafalan Al-Quran sahabat, didiktikan satu-satu, dikumpulkanlah jadi satu klip lembaran yang dikatakan di dalam kitab-kitab di sejarahnya, yang lembaran yang dibuat oleh Abu Bakar itu masih suhuf yang mufarraqah, dalam artian tidak dijahit seperti buku-buku sekarang itu dijahit jadi satu gitu, enggak. Jadi hanya dikumpulkan begitu saja, dipetakan, dikumpulkan, ditumpuk jadi satu. Nah, itu yang dikumpulkan oleh Abu Bakar di zaman Abu Bakar. Tidak dijahit menjadi seperti buku yang berjilid seperti zaman sekarang, tidak. Maka di zaman Abu Bakar dikumpulkanlah Al-Quran, yang kemudian hasil penelitiannya itu, hasil pengumpulan Al-Quran itu dititipkan kepada Hafsah. Begitu itu kisahnya. Kemudian di situ di kitab dilanjutkan, fi mushafin wahidin muwafiqin lil ardatil akhirah. Yang Al-Quran tersebut dikumpulkan dalam satu mushaf muwafiqin yang sesuai dengan ardah al-akhirah. Ardah akhirah itu di sini ihtimal maknanya. Jadi maknanya ada beberapa kemungkinan, dan di syarahnya juga tidak dijelaskan detail maksud dari ardah akhirah. Tapi di sini kita bisa memaknai ardah akhirah maksudnya pengumpulan Al-Quran ini jadi satu mushaf itu muwafiq, sesuai dengan ardah akhirah, dengan tujuan akhirnya, yaitu menjadikan Al-Quran itu menjadi satu tempat yang bisa dibaca, bisa diamalkan. Karena makna ardah itu juga tujuan, juga harapan, tampilan, begitu. Itu makna yang pertama dari kemungkinan makna lafadz ini. Jadi muwafiqin lil ardah akhirah maknanya pengumpulan Al-Quran itu dalam satu mushaf muwafiqin, sesuai dengan tujuan akhirnya. Karena Nabi sebelumnya, di zaman Nabi itu kan sebagai tambahan ilmu, di zaman Nabi mengizinkan Al-Quran ditulis dengan 7 huruf, 7 bahasa, 7 logat, 7 lahjah Arabiyah.
7 bahasa. Di sini tetap bahasa Arab, tapi maksudnya 7 lahjah Arabiah yang sering disebut dengan istilah sab'atu ahruf atau al-ahruf as-sab'. Ditulis dengan 7 huruf. Nah, maka dikumpulkannya Al-Quran ini supaya untuk menjaga Al-Quran itu menjadi satu tempat. Itu sesuai dengan tujuan akhirnya, yaitu mengumpulkan Al-Quran menjadi satu tempat. Begitu. Kemudian wa ajma' alaihi sahabah, dan para sahabat bersepakat atas ini. Jadi itu yang terjadi pada zaman Abu Bakar, di mana Abu Bakar mengumpulkan semua Al-Quran yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW menjadi satu klip lembaran. Yang itu urutannya sudah terurut, Al-Fatihah dan seterusnya, menurut sebagian pendapat atau menurut pendapat yang masyhur seperti itu. Jadi jadi urutannya sudah sesuai dengan yang sering kita baca sekarang seperti itu. Dan itu dalam mushafnya Abu Bakar masih terkumpul 7 lahjat atau kita istilahkan dengan 7 sab'ah ahruf. Jadi 7 huruf atau 7 lahjah ini masih dikumpulkan di zaman Abu Bakar, belum dibakar. Seperti itu. Maka kita masuk pada poin yang keempat. Ad-dhabitur rabi'. Jama'a Utsman bin Affan mengumpulkan mengumpulkan Al-Quran ala harfin wahid, di atas satu huruf. Ba'da ikhtilafihim fi Armenia wa Azerbaijan. Setelah terjadinya perbedaan pembacaan Al-Quran di negeri Armenia dan Azerbaijan. Ya, kalau sekarang itu mungkin daerah sekitaran Asia Tengah, Afrika, Irak, Asia Tengah, Irak dan sekitarnya. Wallahu ta'ala alam. Nanti detailnya kita bisa lihat di peta seperti itu. Jadi ketika di zaman Utsman bin Affan itu ada sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman. Ketika terjadi perang di daerah sana, Hudzaifah melihat kaum muslimin yang ada di sana itu membaca Al-Quran sudah dengan bahasa yang agak aneh, agak jauh dari bahasa lisan orang-orang Quraisy. Akhirnya sahabat Hudzaifah bin Yaman ini mengusulkan kepada Utsman, wahai Utsman bin Affan, Al-Quran kan memang sudah dibukukan di zaman Abu Bakar, tapi yang yang dikumpulkan oleh Abu Bakar itu masih dalam 7 logat, sab'atu ahruf. Nah, Hudzaifah bin Yaman juga sahabat yang mengusulkan kepada Utsman supaya dijadikan satu lahjah, satu rasm, satu huruf, yaitu lahjah lisan Quraisy, logat atau lisan atau harf huruf, jadi pola hurufnya orang Quraisy. Begitu. Sehingga di zaman Utsman bin Affan dikumpulkanlah semua Al-Quran yang sudah dikumpulkan di zaman Abu Bakar, diambillah dari Hafsah, karena di zaman Abu Bakar itu dititipkan ke Hafsah yang dikumpulkan hasil proyeknya. Diambillah oleh Utsman bin Affan Quran itu atau nuskhah itu dari Hafsah. Kemudian dipanggillah sahabat-sahabat yang hufazul Quran, diminta untuk disepakati dalam satu huruf. Makanya di situ disebutkan jama' Utsman Al-Quran ala harfin wahid. Utsman mengumpulkan Al-Quran yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar, tapi di zaman Abu Bakar itu masih pengumpulannya masih pada 7 huruf, 7 logat. Nah, di zaman Utsman dikumpulkan dan dijadikan seragam satu logat, satu huruf yang itu adalah sesuai dengan lisan orang Quraisy. Seperti itu. Kemudian Utsman memerintahkan mushaf Quran yang lain yang tidak sesuai dengan huruf lisan Quraisy itu dihapus semuanya, dibakar semuanya. Jadilah Al-Quran yang sebagaimana sering kita baca itu dengan pola hurufnya yang kita baca. Begitu. Seperti itu perbedaannya.
Jadi kesimpulannya, perbedaan di zaman Utsman, pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman, perbedaannya kalau di zaman Abu Bakar itu Abu Bakar hanya mengumpulkan Al-Quran yang ditulis terpisah di zaman Nabi menjadi satu tempat. Akan tetapi Al-Quran yang dikumpulkan oleh Abu Bakar itu masih terdiri dari 7 logat, 7 huruf. Dan Abu Bakar masih mengizinkan tersebarnya 7 logat atau 7 huruf itu. Gitu. Adapun di zaman Utsman bin Affan, ketika terjadi perselisihan perbedaan bacaan yang lumayan parah, maka di zaman Utsman bin Affan dikumpulkan Al-Quran yang tadi itu, yang ada di sisi Hafsah, yang dititipkan oleh Abu Bakar kepada Hafsah, diambil, kemudian diambillah mushaf-mushaf yang lain, yang lainnya, kemudian sahabat suruh disepakati menjadi satu huruf, yaitu lisan orang Quraisy atau harfu orang Quraisy, huruf yang sesuai dengan lisan orang Quraisy. Itu perbedaan antara pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami apa yang disampaikan dan bisa bermanfaat untuk pembahasan untuk pembahasan pada kali ini lebih pada bertumpu tentang memahami utuh tentang kisah pengumpulan Al-Quran, sehingga kita tahu benar sejarahnya dan bisa memahami dengan utuh proses-proses Al-Quran itu dikumpulkan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang proses tertib Al-Quran itu, surat-surat itu urutannya apakah, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang masalah ilmu qiraat, yang ini juga butuh penekanan yang lebih, sehingga akan kita bahas di pertemuan yang lebih lanjut untuk membahas masalah ini dengan hal yang lebih detail. Kita hanya mengambil nazorinya saja, teori-teori umumnya saja, supaya kita paham benar istilah-istilahnya dan tidak salah dalam memahami kalimat-kalimat para ulama. Itu mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Itu materi kita pada kesempatan kali ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.